Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Ini bab kedua, yaitu bab persamaan dan fungsi kuadrat. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 76 ya, Dek, yang ayo kita amati. Nah, Kak Sari akan bantu cara mengisi tabel ini, ya. Disimak ya. Oke, sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Siap, baca. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang kalian dapatkan, gunakan nalar kalian untuk menentukan hubungan antara diskriminan dengan jenis-jenis akar selesaian persamaan kuadrat. Ayo perhatikan dan lengkapi tabel berikut. Ini dia, jadi nanti kita akan menghitung yang belum ada nilai diskriminannya ya. Ini, kemudian kita juga akan menghitung akar-akar yang belum ada ini ya. Nah, sebelumnya Kak Sari ingatkan dulu rumus untuk menghitung diskriminan. Diskriminan itu disingkat dengan huruf D besar. Oke. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini rumus untuk mencari diskriminan. Dihafalkan ya, Dek ya. Nah, B itu apa, A itu apa, C itu apa? Gunakan gini. Kalau kita punya persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, A itu yang ini. Koefisien di depannya X kuadrat ini nilainya A. Terus koefisiennya di depan X ini adalah B. Nah, C ini adalah konstanta. Jadi, kalau misalnya kita punya 2X kuadrat plus 7X min 3 sama dengan 0, berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, dan C-nya adalah negatif 3. Kalau ada negatif, itu negatifnya diikutkan. Lagi misalnya gini, X kuadrat dikurangi 9X plus 10 sama dengan 0, gini ya. Berarti A-nya adalah 1. Ini kalau nggak ada angka itu berarti ada angka 1. B-nya adalah negatif 9, negatif loh ya. Dan C-nya adalah 10. Paham ya? Yuk, kita hitung untuk masing-masing diskriminannya nih. Nah, walaupun di baris pertama ini sudah lengkap ya, persamaan kuadratnya ini, diskriminannya ada 1, selesaiannya juga ada, himpunan selesaiannya ada, negatif 2 dan negatif 3. Tapi kadang-kadang di sekolah kalian ditugaskan untuk mencari dari mana dapat angka 1, dari mana dapat angka negatif 2 dan negatif 3 ini. Iya enggak? Kak Sari juga pernah sekolah jadi tahu. Karena itu Kak Sari bantu semuanya ya. Hitung semua diskriminannya dan cari semua nilai selesaiannya. Oke. Kita kerjakan satu persatu. Soal pertama dulu. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Yuk. Oke. X kuadrat tambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama kita hitung dulu aja diskriminan. Diskriminannya sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 6. Kita masukkan ya. Berarti B kuadrat itu 5 kuadrat. Dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 6. Nah, sama dengan 25 ya kan? Dikurangi 4 kali 1 kali 6. 24. 25 dikurangi 24 sama dengan 1. Sudah ketemu ya? Berarti benar di sini diskriminannya 1. Kemudian cara mencari negatif 2, negatif 3 ini bagaimana? Nah, di sini Kak Sari pakai langsung pemfaktoran. Caranya gini. Lihat angka paling belakang, 6 ya. Nah, 6 itu kita cari faktornya. Berapa kali berapa yang hasilnya 6? Bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3, ya, bisa berapa lagi gitu ya. Tetapi lihat di sini, kalau dijumlah hasilnya 5. Mana di antara ini kalau dijumlah hasilnya 5? Yang ini ya, 2 sama 3. Nah, berarti nanti yang kita pakai 2 dan 3 ini. Gini caranya, X kuadrat itu adalah X kali X, ya kan? Terus pakai ini, positif 2 dan positif 3, masukkan gini. Oke, gitu. Sehingga X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Untuk yang X ditambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan, nah, positif 2-nya pindah ke kanan, menjadi negatif 2. Atau yang ini sekarang X sama dengan
Ini positif 3 pindah ke kanan menjadi negatif 3. Kalau dimasukkan gini, X-nya diganti negatif 3. Negatif 3 ditambah 3, bener ya, sama dengan 0. Ini juga gitu. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi ketemu. Akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3. Dipindahkan, ini dia. Negatif 2 dan negatif 3. Gitu caranya. Ya. Yuk, sekarang yang soal kedua, 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Caranya mau ini hitung diskriminan dulu ya. Yuk. 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. A-nya adalah berapa ini? 2. B-nya adalah negatif 5. Dan C-nya adalah negatif 3. Kita hitung. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Sama dengan B-nya ini negatif 5 ya, berarti gini. Negatif 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 2 kali C-nya negatif 3. Kalau negatif sebaiknya dikasih kurung. Sama dengan, yuk, negatif 5 dikuadratkan itu berarti ya negatif 5 kali negatif 5. Malah positif ya, 25. Terus dikurangi 4 kali 2, 8. Dikali negatif 3. 8 dikali 3 aja kan 24 ya. Nah, terus ini ada negatif dikali negatif, jadinya malah positif. Gini. Negatif berapa, Dek? 24. Oke, hasil akhirnya adalah 49. Ini diskriminannya. Kita pindahkan ke kolomnya. Iya, diskriminannya 49. Nah, sekarang kita mau menghitung selesaiannya ya. Jadi, Kak Sari pakai pemfaktoran lagi. Ini, caranya gini aja. Nah, karena di sini 2x kuadrat, berarti tulis langsung di depannya 2x sama 2x gitu. Ini Kak Sari ajarin cara cepatnya ya. Terus langkah kedua, kalikan langsung 2 dikali dengan negatif 3. Berapa? Negatif 6. Langsung kita cari faktor atau perkalian yang hasilnya negatif 6. Berapa, Dek? Bisa negatif 1 kali 6 ya. Bisa 6 sama negatif 1 bisa, atau 2 kali negatif 3 dibalik bisa juga ya, negatif 2 kali 3. Nah, pokoknya cari juga yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Yang mana? Yang ini ya. Negatif 5 ya kalau dijumlahkan. Loh, ini negatif 1 sama 6, 6 negatif 1 sama ya. Ini gini aja. Yang ini 6, yang ini positif 1. Nah, berarti ini yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5 ya. Negatif 6 ditambah 1 kan negatif 5. Jadi kita pakainya negatif 6 dan positif 1. Taruh deh negatif 6, positif 1. Nah, karena tadi di sini ada 2x dan 2x, salah satunya ini harus dibagi 2. Yang bisa dibagi 2 yang ini ya. Nah, gini. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 dibagi 2, 1 ya, berarti x saja. Negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Nah, yang belakangnya tetap 2x plus 1 sama dengan 0. Udah, sehingga ini x sama dengan berapa, Dek? Negatif 3. Kan gini ya, x dikurangi 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Atau gini, 2x ditambah 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan negatif 1 gitu, berarti x sama dengan negatif 1 per 2. Nah, jadi ini jawabannya, x-nya 3 atau negatif 1 per 2 ya. Kita pindahkan, buka kurung gini, boleh negatif 1 per 2, 3 tutup kurung, kurungnya kurung kurawah. Oke, sekarang yang ketiga, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nanti harus ketemu diskriminannya sama dengan 0 dan selesaiannya negatif 1 aja. Oke, kita cari juga. X kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1. Maka D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C sama dengan, ini ya B-nya 2 ya, berarti 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 1.
Oke, sama dengan 4 dikurangi 4 kali 1 kali 1 tetap 4 ya. 4 kurangi 4 0. Bener ya, diskriminannya betul sama dengan 0. Nah, sekarang dapat angka negatif satunya ini dari mana gitu. Yuk, ini kita faktorkan lagi aja. Nah, di sini kan x kuadrat, x kali x gitu. Terus 1 ya, 1 di sini ya, 1. Berapa kali berapa yang hasilnya 1? Ya 1 kali 1 ya. Dan kalau dijumlah hasilnya haruslah 2. Ya udah, berarti benar ini. Ya, 1 dan 1 positif dua-duanya. Gini. Nah, sehingga x ditambah 1 sama dengan 0 atau x ditambah 1 sama dengan 0. Ya udah, berarti ini x sama dengan negatif 1. Yang di sini juga x sama dengan negatif 1. Tuh, sama ya, sama-sama negatif 1. Makanya dia ditulis selesaiannya adalah negatif 1 aja. Gitu. Sip, lanjut. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, kita hitung diskriminannya. Sama sekalian mencari selesaiannya itu dapatnya dari mana itu ya. Yuk, ini udah Kak Sari catat ya. X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Caranya langsung gini. Dipindahkan aja. X kuadrat sama dengan, nah tadinya di sini negatif 4. Dipindah ke kanan menjadi positif 4. Gini. Sehingga kalau X-nya, X kuadratnya ditarik akar kan menjadi X saja gitu ya. Nah, yang di sini juga ditarik akar. Akarnya 4 berapa? 2. Tapi harus gini, plus minus 2. Kenapa? Karena 2 dikuadratkan itu hasilnya 4. Negatif 2 kalau dikuadratkan hasilnya juga 4. Makanya harus ada plus minus gini. Sehingga hasilnya adalah X1 kita pakai yang positif 2 atau X2-nya yang negatif ini. Negatif 2. Ini jawabannya. Oke. Terus dipindahkan. Jadi 2 dan negatif 2. Ini dia. 2 dan negatif 2. Nah, sekarang kita hitung diskriminannya. Oke, ini Kasari salin ulang. X kuadrat min 4 sama dengan 0. A-nya berapa, Dek? A-nya sama dengan 1. B-nya ada nggak? B-nya nggak ada. B itu adalah koefisien di depan huruf X ya. Gini, misalnya 5X ini sebagai B. Nah, di sini kan nggak ada yang X. Kalau ini bukan X, ini bukan X, tapi ini X kuadrat. Nah, yang di depan X kuadrat itu sebagai A. Jadi ini B-nya nggak ada ya, alias B-nya 0 gitu. Kemudian kalau C-nya ada, C-nya yang ini, negatif 4. Sehingga dihitung D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Kali itu titik ya. Sama dengan B-nya kan 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 4 gini. Sama dengan 0 kuadrat ya 0. Negatif 4 dikali 1 dikali lagi negatif 4. Nanti negatif dikali negatif itu positif. 4 kali 1 kali 4, 16. Nah, 0 ditambah 16 adalah 16. Ini dia diskriminannya. Kita jawab ya, D-nya sama dengan 16. Sip. Lanjut, soal yang berikutnya. 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 sama dengan 0. Diskriminannya sudah ada 0. Ya, selesaiannya yang belum ada. Kita hitung diskriminannya dulu. Dari mana dapat 0-nya ini? Sudah bisa? Sudah terbiasa? Nah, coba ya. Kalian bisa coba sendiri, di pause dulu, terus nanti dicocokin sama jawabannya Kak Sari. Boleh kayak gitu. Yuk. 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 sama dengan 0. Hitung diskriminan dulu ya. A-nya sama dengan 9, B-nya sama dengan negatif 6, C-nya sama dengan 1. Udah tahu kan? 9, negatif 6, 1. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Sama dengan B-nya kan negatif 6, berarti negatif 6 dikuadratkan. 36 dikurangi 4 kali A-nya 9, C-nya 1. Nah, sama dengan 36 dikurangi 4 kali 9 kali 1 itu 36 juga ya. 36 dikurangi 36, 0. Jadi diskriminannya 0. Udah betul nih. Oke. Sekarang untuk selesaiannya. Oke, yuk. Kak Sari pakai pemfaktoran lagi. Gini. Karena di sini 9x kuadrat, maka ini ditulis 9x dan 9x.
Terus langkah berikutnya kalikan ini. 9 dikali dengan 1 berapa? Ya 9 ya. Gini. Nah, cari faktornya. Berapa kali berapa yang hasilnya 9? Bisa 1 kali 9, bisa 3 kali 3, bisa min 3 kali min 3 juga 9 kan. Kenapa Kak Sari cantumkan ini? Karena kalau dijumlah hasilnya harus min 6 ya, yang memenuhi ya ini dong, min 3 ditambah min 3 itu kan sama dengan min 6. Jadi yang kita pakai ini min 3 dan min 3. Nah, terus ingat, karena ini tadi depannya adalah 9 dan 9 berarti harus dibagi 9. Atau dibagi 3 kali 3. 3 kali 3 kan juga 9 gitu. Nah, dibagi satu per satu. Yang ini 9x min 3-nya dibagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3x gitu ya. Min 3 dibagi 3 adalah min 1. Nah, yang sebelah kanan juga 9 dibagi 3 ya, berarti 3x, terus min 3 dibagi 3 itu min 1, gini. Sehingga, nah, 3x min 1 sama dengan 0, 3x sama dengan min 1 pindah ke kanan, jadi positif 1. X-nya saja sama dengan 1 dibagi 3. Nanti yang ini gimana, Dek? Nah, sama juga ya, 3x min 1 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 1/3. Nah, karena sama, makanya di buku ditulis hanya 1 aja, gini. Dalam kurung 1/3. Seperti yang ini tadi, kan sama, kembar. Kalau kembar ditulis 1 kali aja. Yes, tinggal 2. Nah, x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0. Diketahui diskriminannya negatif 3. Selesaiannya himpunan kosong atau tidak punya akar-akar. Nah, ini gimana ini? Kita hitung sendiri ya, biar tahu dari mana dapatnya itu. Oke, x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0. Nih, sudah Kak Sari salin. Kita hitung dulu diskriminannya. Sebelumnya, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1 juga, C-nya juga sama dengan 1 ya. Oke. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Sama dengan B-nya 1 ya, berarti 1 kuadrat ya 1 ya, dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 1. Berarti 1 dikurangi 4 kali 1 kali 1 itu 4. 1 dikurangi 4, negatif 3. Jadi D-nya negatif 3. Sudah benar ya, di buku juga ditulis negatif 3. Nah, sekarang selesaiannya kita cari. Katanya tidak ada selesaian. Oke, kalau kita coba-coba ya Dek ya, nih pakai pemfaktoran ya. X kuadrat itu hasil dari X kali X. Terus angka 1 itu faktornya berapa aja? Bisa 1 kali 1, bisa negatif 1 kali negatif 1. Tetapi kalau dijumlah hasilnya haruslah 1. Enggak ada ya Dek ya, enggak ada. Makanya ini himpunan kosong, tidak ada akar-akarnya gitu, karena tidak bisa difaktorkan juga ya. Ini menggunakan rumus yang lain kan, selain mencari akar-akar itu selain menggunakan pemfaktoran bisa juga menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna bisa, atau pakai rumus ABC juga bisa ya, kuadrat sempurna, atau pakai rumus ABC pun bisa. Nah, tetapi setelah dicoba ya, Kak Sari udah nyoba, ternyata juga tidak ada akar-akarnya, tidak bisa dicari. Nah, berarti di sini ditulis selesaiannya himpunan kosong atau tidak punya akar-akar. Oh, ternyata kalau diskriminannya negatif tuh gitu, Dek. Kalau diskriminannya 0, dia hanya 1 buah tuh. Kalau diskriminannya positif, ada 2 macam. Ada 2 dan min 2, terus ada min setengah sama 3, ada min 2 sama min 3. Ini kalau diskriminannya bernilai positif. Tapi kalau 0 cuman 1 macam. Nah, kalau negatif malah tidak punya akar-akar. Nah, yang terakhir ini kita cek diskriminannya dulu. Apakah positif seperti teman-teman yang ini, atau 0, atau negatif. Nanti kalau dia jawabannya negatif, berarti ini tidak ada juga jawabannya ya. Tidak punya akar-akar. Oke, berarti untuk yang terakhir ini kita hitung diskriminannya. Yuk.
2x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Hitung diskriminannya ya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Sama dengan B-nya 2, berarti 2 kuadrat. 4 dikurangi 4 kali A-nya 2, C-nya 1. Oke. Sama dengan 4 dikurangi 4 kali 2 kali 1, 8. Nah, 4 dikurangi 8 negatif 4. Berarti, ini kita pindahkan dulu, D-nya adalah negatif 4, maka nanti pasti jawabannya sama. Himpunan kosong, dalam kurung, tidak punya akar-akar, gitu. Ya. Oke, tabelnya sudah terisi. Sekarang kita beralih ke ayo kita simpulkan di bagian bawahnya. Yuk. Nah, ini dia. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel di atas dengan mengetahui diskriminan, maka akar-akar dari persamaan kuadrat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu akar-akarnya kembar, akar-akarnya berbeda, dan tidak mempunyai akar-akar. Nah, ini poinnya. Untuk diskriminan lebih dari 0 itu berarti positif. Untuk diskriminan positif, maka akar-akarnya gimana? Tadi kita udah tahu ya, kalau diskriminannya positif, yang ini, di sini, maka akar-akarnya yang mana pilihannya? Apakah kembar, berbeda, atau tidak mempunyai akar-akar? Yang ini ya, berbeda, kita tulis. Kan pilihannya 3 macam nih, kembar, berbeda, atau tidak mempunyai akar-akar. Nah, untuk yang diskriminannya positif, itu akar-akarnya berbeda. Tuh, ada 2 macam pokoknya. Nah, terus untuk yang diskriminannya pas sama dengan 0, yang di sini ya, ini. Nah, akar-akarnya ternyata hanya ada 1 macam nih, alias kembar. Tadi kan memang kembar ya, sudah kita buktikan ya. Akar-akarnya itu negatif 1 sama negatif 1. Yang di sini tadi juga gitu, 1/3 sama 1/3. Coba nanti kalian cek lagi. Ini ada nih catatannya Kak Sari. Yang 1/3 sama 1/3 nih. Ini kan berarti kembar. Ternyata kalau diskriminannya 0, akar-akarnya kembar. Ya, yuk kita tulis. Kembar. Nah, satu lagi kalau diskriminannya kurang dari 0 atau negatif. Yang ini ya, Dek ya. Yang negatif ini 2 macam ini. Nah, ternyata dia tidak punya akar-akar. Di sini pilihannya tidak punya akar-akar. Nah, ini boleh dihafalkan. Jadi, nanti kalau menemui persamaan kuadrat, kita diminta untuk menentukan akar-akarnya, cek aja dulu diskriminannya. Nah, supaya kita tahu nanti jawabannya itu akar-akarnya ada 2 macam yang berbeda, atau hanya 1 macam berarti kembar, atau malah dia tidak punya akar-akar gitu. Dengan latihan lebih jauh, nanti kalian akan lebih paham ini fungsinya untuk apa sih diskriminan ini gitu ya. Kemudian cara menghitungnya juga akan lebih lincah lagi. Intinya latihan, banyak latihan ya. Oke, Kak Sari sudahi dulu ya, Dek ya. Sampai ketemu nanti di halaman-halaman berikutnya. Kalau yang mau gabung di grupnya Kak Sari masih boleh ya, silahkan tanya-tanya di 081 456 10 9870. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.